Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang muatan IPA, yaitu KD 3.9, tema 9 ya, yaitu tentang zat tunggal dan campuran. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya yaitu tema 9, buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Baik anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian zat tunggal dan zat campuran beserta contoh-contohnya. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Baik, pembelajaran akan dimulai. Silakan kalian persiapkan diri. Anak-anak kelas 5 yang terkasih, kalian tentunya sudah mempelajari bahwa segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu yang disebut materi. Udara yang kalian hirup, tanah tempatmu berpijak, pakaian dan perhiasan yang kalian pakai, air yang biasa kalian minum, dan nasi serta lauk pauknya yang kalian makan merupakan contoh dari sekian banyak materi dalam kehidupan sehari-hari. Materi di alam sangat beragam jenisnya. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mempelajarinya, para ahli kimia menggolongkan materi menjadi dua golongan, yaitu zat murni atau zat tunggal dan campuran. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan zat tunggal atau campuran itu? Bagaimana perbedaan di antara keduanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Anak-anakku yang terkasih, semua benda yang ada di sekitar kita ini termasuk materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Baik, kita akan bahas satu persatu apa itu zat tunggal, apa itu campuran. Yang pertama, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, materinya sejenis. Itu yang disebut zat tunggal. Contoh benda yang termasuk zat tunggal adalah air, kemudian garam, kemudian gula, dan emas 24 karat. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, apakah perbedaan antara unsur dan senyawa? Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam adalah ada perak, kemudian besi, emas, dan platina. Kemudian contoh unsur non-logam antara lain banyak ya hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, itu yang disebut unsur. Nah, apa yang disebut dengan senyawa? Senyawa adalah
zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam dapur, kemudian gula pasir, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, itu yang disebut senyawa. Ya. Jadi zat tunggal itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, itu yang disebut campuran. Nah, campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi gabungan dari beberapa zat tunggal. Itu campuran. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Apalagi itu, ya. Apa sih campuran homogen? Kemudian apa sih campuran heterogen? Nah, campuran homogen adalah merupakan campuran zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Ya, contoh air garam. Berarti air dengan garam dicampur, ya kan? Kemudian sirup. Sirup itu berarti campuran gula, pewarna, dan air. Kemudian larutan oralit. Itu campuran air dan garam, ya kan? Kemudian udara, campuran gas-gas dan perunggu kuningan. Nah, itu yang disebut campuran homogen. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen terdiri atas dua zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Nah, contohnya apa? Air kopi tumbuk, ya kan? Beda dengan kopi sekarang ya. Kalau kopi tumbuk, ampasnya masih ada. Kemudian air dengan tanah, ya. Kemudian air dengan pasir. Kemudian air dengan minyak. Jadi itu yang disebut campuran heterogen. Jadi campurnya tidak sempurna, menyatunya tidak sempurna. Beda dengan air dengan garam, sempurna, ya kan? Nah, itu perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, bagaimana kalau emas murni yang memiliki 24 karat? Karena kan ada 24 karat, 22 karat, 20 karat, ya kan? Ada 18 karat. Nah, itu kita akan bedakan. Nah, emas murni yang memiliki 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah tercampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, ada yang 20 karat, ada yang 18 karat. Nah, emas seperti itu termasuk dalam benda campuran, benda zat campuran, bukan murni lagi. Nah, selain itu ada emas yang berwarna putih yang dinamakan emas putih. Nah, emas putih ini juga merupakan campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, kemudian tembaga dan perak. Ada 3 di situ. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ya. Nah, itu paham ya? Jadi kalau emas murninya yang 24 karat itu zat tunggal. Kalau yang sudah 22 karat, 20 karat atau 18 karat ataupun emas putih itu sudah termasuk bukan zat tunggal lagi, tapi sudah termasuk zat campuran. Ya. Nah, di sini ada beberapa gelas, gambar gelas, ada air mineral, kemudian ada air teh, kemudian air kopi, air teh manis. Nah, kita identifikasi. Nah, apakah itu termasuk zat tunggal atau campuran? Ya, akan kita bahas satu-satu. Nah, air mineral. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan apa? Zat tunggal, betul. Nah, bagaimana dengan air teh? Nah, segelas air teh merupakan zat campuran homogen. Loh, kenapa? Pak, kan saya nyelupin itu pakai teh celup,
nggak kelihatan ampasnya. Nah, itu beda lagi. Ketika kita menuangkan air dengan tehnya yang berbentuk teh tubruk lah katakanlah, itu masuk heterogen, ya. Nah, itu perlu kita bedakan, kan sekarang zaman canggih, ya kan, ada teh celup, ketika dicelupin kok nggak ada ampasnya, kita ambil lagi, ketika kita minum nggak ada ampasnya, itu memang homogen di situ, ya. Nah, ketika kita pakai teh buat teh tubruk, nah itu heterogen, berbeda kasusnya, ya. Kemudian air kopi. Segelas air kopi pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut. Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Nah, berdasarkan ciri tersebut dapat kita pahami bahwa air kopi yang tadi, ya, yang kasus tadi, itu termasuk zat campuran heterogen. Sekarang banyak iklan kopi tanpa ampas dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dikategorikan dengan campuran apa? Homogen, ya. Kemudian air teh manis, ya, air teh manis mungkin kalian sering minum. Segelas teh air manis pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, ya, yaitu air, teh, dan gula putih. Nah, perpaduan air, teh, dan gula putih tersebut tidak tercampur merata dan sempurna kalau menggunakan teh tubruk. Materinya air, teh, dan gula putih tidak memisah. Nah, berdasarkan ciri tersebut, kita pahami bahwa teh manis yang teh tubruk itu termasuk zat campuran, yang pakai celup itu termasuk homogen. Kemudian kalau ada ampasnya, ada tehnya yang masih ada, itu berarti heterogen, ya. Oke. Baik, anak-anakku yang terkasih, berdasarkan ciri-ciri campuran, baik campuran homogen maupun campuran heterogen, dapat kita buat kesimpulan. Yang pertama adalah campuran tersusun atas 2 atau lebih unsur atau senyawa. Kesimpulan yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Kita ambil kesimpulan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Nah, itulah 4 kesimpulan berdasarkan ciri-ciri campuran. Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat.